Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar di ruang bahasa. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menulis teks berita. Langkah-langkah menulis teks berita ada 6. Pertama, memilih peristiwa terkini. Kedua, menulis unsur-unsur yang diberitakan. Ketiga, mengumpulkan informasi. Keempat, membuat kerangka. Kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks berita. Dan keenam, menentukan judul berita. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, memilih peristiwa terkini. Nah, pilih peristiwa yang akan Ananda angkat menjadi sebuah berita. Haruslah peristiwa yang memang orang lain menginginkan informasi dari peristiwa tersebut. Bukan peristiwa yang hanya menarik untuk Ananda saja, tapi juga menarik untuk banyak orang, karena sebuah berita itu dibaca oleh masyarakat. Seperti update COVID-19, gempa bumi, atau peristiwa lain, kebakaran, kecelakaan, dan hal lain yang kira-kira ingin diketahui oleh masyarakat. Setelah memilih peristiwa yang akan Ananda angkat menjadi sebuah berita, selanjutnya catat unsur-unsur dari peristiwa tersebut yang akan Ananda sampaikan dalam berita Ananda. Nah, pada contoh kali ini, penulis memilih peristiwa COVID-19. Dalam menulis sebuah teks berita, kita harus memperhatikan struktur berita. Karena itu, kita tuliskan strukturnya terlebih dahulu. Teras atau lead berita, tubuh berita, dan ekor berita. Selanjutnya, kita tuliskan unsur-unsur apa saja yang berada pada masing-masing struktur ini. Nah, kita kembali mengingat pelajaran sebelumnya. Unsur teks berita ada 5W1H atau adik Simba. Pada teras berita itu mencakup unsur apa, di mana, kapan, dan siapa. Nah, jadi di bagian teras berita kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa tersebut terjadi, dan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu. Selanjutnya, pada tubuh berita itu menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Atau bagaimana kondisi setelah terjadinya peristiwa itu? Selanjutnya, ekor berita merupakan pelengkap dari berita itu sendiri. Nah, setelah unsur-unsur yang berupa pertanyaan ini kita siapkan, maka selanjutnya kita mengumpulkan data, mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita sediakan. Maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Nah, pada langkah ini Ananda harus menemukan narasumber yang memang kredibel, dapat dipercaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ananda siapkan, agar data-data yang Ananda terima itu fakta, dapat dibuktikan kebenarannya. Karena teks berita bersifat faktual. Setelah informasi terkumpul, selanjutnya kita buat kerangka. Berikut contoh kerangka. Nah, kembali kita susun struktur teks berita. Pada teras berita, untuk pertanyaan apa? Penambahan pasien COVID-19 sebanyak 19 orang. Di mana? Di Kota Padang. Kapan? Senin 3 Agustus 2020 hingga Rabu 5 Agustus 2020. Siapa saja yang terlibat? Sebanyak 1.150 karyawan BUMD dan BUMN akan menjalani tes swab. Nah, pada tubuh berita adalah jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Untuk mengapa? Karena adanya penambahan pasien positif COVID-19. Bagaimana? Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang merasa khawatir dengan penambahan pasien COVID-19 di salah satu BUMD di Kota Padang. Beliau meminta 1.150 karyawan BUMD dan BUMN melakukan tes swab.
ekor berita. Semoga usaha ini membuahkan hasil yang terbaik, sehingga masyarakat di Kota Padang terhindar dari musibah ini. Nah, itulah kerangka yang dibuat berdasarkan informasi yang kita temukan atas jawaban tadi. Selanjutnya, kerangka ini kita kembangkan menjadi sebuah teks berita yang utuh. Jika teks berita itu sudah jadi, selanjutnya Ananda menentukan judul dari berita tersebut. Pastikan judulnya harus menarik agar pembaca tertarik membaca berita yang Ananda sajikan. Berikut pengembangan dari kerangka ini. 19 orang positif COVID-19, 1.150 karyawan BUMD dan BUMN di Kota Padang dites swab. Padangpadangkita.com. Sebanyak 1.150 karyawan BUMD dan BUMN yang berdomisili di Kota Padang akan menjalani tes swab secara maraton dari Senin 3 Agustus 2020 hingga Rabu 5 Agustus 2020. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Ferry Mulyani Hamid, mengatakan pihaknya merasa khawatir dengan penambahan 19 orang karyawan positif COVID-19 di salah satu BUMD di Kota Padang. Kita sangat khawatir dengan bertambahnya 19 orang positif COVID-19. Saat ini, kita sudah lakukan isolasi mandiri, karantina, dan ada yang dirawat di rumah sakit di Kota Padang, ujar Ferry Mulyani Senin 3 Agustus 2020 malam. Beliau menambahkan, untuk tes swab karyawan salah satu BUMN yang ada di Kota Padang akan dilakukan hari ini, Selasa 4 Agustus 2020 hingga Rabu 5 Agustus 2020. Kita akan lakukan tes swab untuk 600 karyawan BUMN dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kota Padang. Semoga usaha ini membuahkan hasil yang terbaik, sehingga masyarakat Kota Padang terhindar dari musibah ini. Inilah contoh sebuah teks berita utuh yang merupakan pengembangan dari kerangka tadi. Selanjutnya, tugas Ananda adalah membuat teks berita ciptaan Ananda sendiri. Temukanlah hal menarik di sekitarmu yang bisa diangkat menjadi berita. Buatlah di buku latihan sebuah teks berita dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kebahasaan yang digunakan. Foto teks berita ciptaanmu dan kirim pada form tugas. Semangat mengerjakan latihan! Terima kasih telah menonton channel Ruang Bahasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.